Kegiatan teman-teman tim penyidik di Bima ya, hari ini kembali melanjutkan pengumpulan alat bukti di sana ya. Penggunaan di beberapa lokasi, ada rumah, ada kantor pihak swasta ya di Kota Bima. Dan sebelumnya tim sudah melakukan penggeledahan di setidaknya kan 7 lokasi yang berbeda di sana ya. Di rumah kediaman wali kota, kemudian kantor dinas PUPR, kantor BPBD, kemudian rumah ASN di Kota Bima, serta ada juga ruang kerja dari wali kota Bima, masuk juga ruang kerja sekretariat daerah dan unit layanan pengadaan atau PBJ, pengadaan barang dan jasa di Kota Bima. Jadi dari seluruh penggeledahan yang beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan, kami ingin sampaikan hasilnya adalah terkait dengan diamankannya juga barang bukti ya di proses penggeledahan itu, berupa dokumen pengadaan, kemudian catatan keuangan dan juga bukti elektronik yang saat ini masih dikumpulkan oleh tim karena tim masih di sana melanjutkan pengumpulan alat bukti yang sampai hari ini masih terus dilakukan. Jadi ini kan terkait dengan penyidikan perkara baru ya yang sedang ditangani oleh KPK dari tindak lanjut lapor masyarakat yang kemudian ditelaah, diverifikasi, kemudian ditemukan adanya peristiwa pidana hingga menetapkan seorang sebagai tersangka ya, dalam perkara ini yang nanti pada saatnya pasti akan diumumkan siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan turut serta dalam pemborongan pengadaan barang dan jasa dan juga dugaan menerima gratifikasi. Ya. Pasti kami akan umumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK. Namun tentu ada waktu dan tempat yang tepat. Gitu ya. Artinya apa? Proses yang berjalan ini ya tetap terus dilakukan, tidak mengganggu prosesnya. Hasilnya pun nanti optimal bisa kami buktikan pada kegiatan berikutnya, termasuk sampai membawanya pada proses pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi ini kan soal waktu kapan kemudian kami akan mengumumkan tersangkanya, termasuk juga melakukan penahanan karena kami pastikan semua tersangka KPK kan ditahan ya, kecuali yang memang kemudian tidak memenuhi syarat untuk bisa dilakukan penahanan karena ada syarat dan penahanan, termasuk misalnya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan, dan itu pun juga KPK harus meminta pendapat dari ahlinya, dari dokter yang kalau dokter berpendapat bahwa fit untuk dilakukan penahanan, fit to trial untuk dibawa ke proses persidangan, ya kami lakukan. Tapi kalau sebaliknya ya itu kami pertimbangkan ya, karena bagian dari proses penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Hak tersangka itu kan ada dan itu harus kita hargai dan hormati juga. Itulah proses penegakan hukum yang tepat, yang benar, dia seperti itu dan KPK lakukan. Ya. Kemudian sebagai upaya memperlancar proses penyidikannya, apakah orang yang terdapat sebagai tersangka tadi itu mencegah keluar negeri, ya kami sampaikan itu ya. Melakukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Suratnya sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, orang agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ya, sejak Agustus ini sampai nanti 6 bulan ke depan, dan itu pun dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Ya. Kemudian ya. Terus kemudian apa yang ditanyakan? Ya itu ini kan di pemerintahan lokal sana sudah muncul tersangka, jumlahnya. Nah, itu dari mana? Atau memang KPK apa memberikan hanya di sana dulu baru ke sini, atau menurut angin musab atau bagaimana? Kami ikuti pemberitaan penanganan perkara ini itu pasti ya, karena kami memonitor seluruh pemberitaan teman-teman baik yang ada di sini, di Jakarta, nasional ataupun daerah gitu ya. Tapi tentu informasi yang ingin kami sampaikan dan menegaskan bahwa sebagaimana yang teman-teman sudah tahu,
KPK akan mengumumkan secara resmi pihak yang terkait dengan melakukan penahanan, dan itu artinya proses penyidikannya sudah sumber. Gitu ya. Saat ini kan betul sudah naik pada proses penyidikan, sudah ada tersangkanya sudah pasti, tetapi kemudian pengumpulan alat buktinya masih berjalan. Gitu ya. Nanti prosesnya bagaimana setelah pengumpulan alat bukti kan dilanjutkan dengan saksi-saksi, panggil saksi-saksi, kami periksa dan lain-lain, baru kemudian selesai pada proses penyidikan dan kami lakukan penahanan terhadap tersangka. Berarti betul 4 kan di beberapa media lokal disebutkan 4. Untuk perkara yang di mana ini? Di Bima. Tersangka katanya. Ada tersangkanya. Karena ini kan proses penyidikan mengenai jumlah dan siapanya nantilah ya. Kami akan umumkan pada saatnya. Pada saat yang tepat itu kami nanti akan sampaikan. Oke? Apalagi? Yang dicegah apa sih mas? Suap ya. Suap dan gratifikasi dana itu terkait proyek itu. Ya, jadi pengadaan barang dan jasa dari proyek ada proyek fisik juga di mana di PUPR ya, dan kemudian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Nah, itu juga ada proyek-proyek yang diduga kemudian ada turut serta dalam pemburongannya pasal 12I ya. Itu kan juga pernah teman-teman tahu kasus yang ditangani oleh KPK di Jawa Barat kan ada. Kemudian juga ada gratifikasi yang diterima juga ya oleh tersangka. Ya, Untuk kepala daerahnya terus kepala daerahnya. Yang ditetapkan sebagai tersangka tentu penyelenggara negara. Ya, gitu ya, Mas Yam udah tahu itu. Kota Bima ya, Pak? Penyelenggara negara, gitu ya, di daerah itu. Ya. Ketika dijabat oleh penyelenggara negara itu. Kota itu. Iya, jadi nanti kami akan